Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yaitu Ibu Aulia Utami Putri, SIPMSI. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Opi Sari, perwakilan dari kelompok 9, selaku moderator akan memandu acara pada hari ini. Dan ada pun rekan kerja saya pada hari ini yaitu ada Ririn Dwi Aryani, Fuzi Alamsyah, Naura Hanifah, Nadia Soraya, dan Rayhan Arya Hega yang nantinya akan berperan sebagai presentator. Pada pertemuan kali ini kami membahas tentang sistem ekonomi pembangunan perekonomian Kota Jayapura dan juga Kota Sorong. Jadi teman-teman, Kota Jayapura, next slide tolong. Jadi Kota Jayapura merupakan ibu kota dari Provinsi Papua, Indonesia yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Kota Jayapura juga terkenal dengan sebutan Kota Seribu Pinang karena kegemaran masyarakatnya mengunyah buah pinang. Kota ini juga menjadi magnet bagi pendatang dan diandalkan sebagai salah satu kota pusat perdagangan dan industri di kawasan paling timur di Indonesia. Sedangkan Kota Sorong Sedangkan Kota Sorong adalah sebuah kota di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kota ini terkenal akan kekayaan minyak serta perusahaan Nederland, New Guinea Petroleum Maatschappij atau WNGPM yang memulai aktivitas pengeboran minyak sejak tahun 1935. Sorong adalah kota terbesar di Provinsi Papua Barat serta kota terbesar kedua setelah Kota Jayapura. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Kepada Saudara Rayhan Arya Hega, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar. Oke. Untuk materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu ritme sektor industri Kota Jayapura. Ritme pembangunan pada sektor industri tepatnya di Kota Jayapura, Papua Barat Daya masih relatif lambat karena adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan. Yang pertama, infrastruktur yang masih kurang. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara yang baik dan memadai membuat distribusi barang dan logistik menjadi terhambat. Infrastruktur yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan produksi industri. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja di Kota Jayapura dan sekitarnya masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, banyak tenaga kerja di Papua yang masih bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perikanan. Yang ketiga, perizinan yang rumit. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu di Indonesia menjadi penghambat dalam mempercepat pembangunan sektor industri. Hal ini terkait dengan proses administrasi, birokrasi, dan kebijakan yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri. Dan yang terakhir, konflik sosial dan politik. Konflik antar suku, kelompok, dan wilayah di Papua seringkali terjadi sehingga dapat mengganggu aktivitas industri dan investasi di wilayah tersebut. Selain itu, keamanan dan stabilitas di wilayah Papua menjadi perhatian khusus dalam pengembangan industri. Selanjutnya, ritme sektor industri Kota Sorong. Ritme pembangunan pada sektor industri di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, masih relatif lambat dan masih terdapat kendala-kendala seperti yang pertama, infrastruktur yang kurang mendukung, seperti jalan yang rusak dan tidak terawat, keterbatasan akses transportasi dan koneksi internet, serta keterbatasan akses ke listrik dan air bersih dapat membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan mahal. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam bidang industri dapat membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan berkualitas rendah. Hal ini dapat membuat produk yang dihasilkan kurang diminati oleh pasar. Yang ketiga, perizinan yang kompleks. Perizinan yang kompleks dan sulit didapatkan juga dapat menjadi penghambat perkembangan sektor industri di Kota Sorong. Prosedur yang rumit dan memakan waktu untuk mendapatkan izin dari pemerintah dan badan-badan terkait dapat menghambat
pengembangan industri. Dan yang keempat, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Kota Sorong sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan, sehingga industri lain dapat dikembangkan di kota ini masih terbatas. Hal ini dapat membuat perkembangan sektor industri menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir, faktor sosial dan politik. Faktor sosial dan politik seperti ketidakstabilan keamanan dan konflik antar suku dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di kota Sorong, sehingga perkembangan sektor industri menjadi lambat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah menjelaskan bagaimana ritme sektor industri yang berada pada kedua kota tadi. Untuk materi selanjutnya tentang kemerataan investasi pada kota Jayapura dan juga kota Sorong akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu Saudara Fuzi. Kepada Fuzi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, kemerataan investasi di Kota Jayapura. Investasi di Kota Jayapura sendiri tergolong masih kurang merata. Berikut ini faktor-faktornya. Yang pertama itu infrastruktur yang belum memadai. Ketersediaan infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara menjadi faktor penting dalam menarik investasi ke suatu daerah. Di Jayapura sendiri, infrastruktur masih belum memadai dan kurang mendukung untuk investasi, misalnya jalan dan transportasi umum yang masih terbatas sehingga pengiriman barang menjadi sulit dan mahal. Selanjutnya, ketergantungan pada sektor pertambangan. Investasi di Jayapura cenderung lebih banyak berfokus pada sektor pertambangan seperti tambang emas dan tembaga, dan kurang beragam di sektor lainnya. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada sektor tersebut dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Next slide. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari pemerintah. Investasi membutuhkan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah setempat, seperti fasilitas dan insentif. Di Jayapura masih kurang dukungan dari pemerintah dalam hal fasilitas dan insentif untuk menarik. Selanjutnya, masalah keamanan seperti konflik dari kriminalitas yang masih terjadi di beberapa wilayah di Jayapura juga menjadi faktor yang menyebabkan investasi sulit berkembang. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan dari investor enggan untuk berinvestasi di tersebut. Next slide. Selanjutnya kita beralih ke Kota Sorong. Investasi di Kota Sorong seperti Kota Jayapura itu kurang merata. Yang pertama, penyebabnya keterbatasan infrastruktur. Menjadi halangan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan lain dalam menarik investasi ke sebuah kota. Namun, Kota Sorong masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang memadai sehingga hal ini dapat mempengaruhi investasi yang masuk ke kota. Keterbatasan akses ke pasar dapat menjadi penghambat bagi investor untuk masuk ke Kota Sorong. Kota Sorong masih memiliki keterbatasan dalam hal akses ke pasar, terutama pasar yang lebih luas seperti pasar internasional. Next slide. Selanjutnya, kurangnya promosi dan pemasaran yang kurang memadai juga dapat menyebabkan investasi di Kota Sorong masih belum merata. Promosi dan pemasaran yang efektif dapat menarik perhatian investor untuk masuk ke Kota Sorong. Ketidakstabilan politik dan keamanan. Ketidakstabilan politik dan keamanan dapat menyebabkan faktor yang mempengaruhi investasi di Kota Sorong. Investor cenderung mencari daerah yang stabil secara politik dan aman untuk berinvestasi. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang tidak kondusif. Kebijakan pemerintah yang tidak kondusif dapat mempengaruhi investasi yang masuk ke Kota Sorong. Beberapa kebijakan yang dapat menjadi penghambat investasi adalah pajak yang terlalu tinggi, regulasi yang sulit dipenuhi, dan birokrasi yang lambat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Fuzi yang telah menjelaskan bagaimana kemerataan pada sektor produksi dari Kota Jayapura dan juga Kota Sorong. Untuk materi selanjutnya mengenai mobilitas sektor produksi Kota Sorong dan juga Kota Jayapura akan dijelaskan kembali oleh rekan kita, yaitu Saudara Rehan. Kepada Rehan disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fuji. Untuk selanjutnya yaitu mobilitas sektor produksi pada Kota Jayapura. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mobilitas sektor produksi di Kota Jayapura dan Papua secara keseluruhan yang mungkin menyebabkan tingkat mobilitas masih rendah. Beberapa faktor tersebut antara lain yang pertama keterbatasan infrastruktur transportasi. Papua adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dengan banyak daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Infrastruktur transportasi yang masih terbatas di Papua termasuk di Kota Jayapura dapat menjadi penghambat bagi mobilitas barang dan manusia. Kondisi jalan yang buruk dan minimnya pilihan moda transportasi dapat memperlambat pengiriman barang dan meningkatkan biaya logistik yang dapat menghambat pertumbuhan sektor produksi. Yang kedua, ketergantungan pada sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat di Papua, termasuk di Kota Jayapura. Ketergantungan pada sektor pertanian dapat menghambat perkembangan sektor produksi lainnya karena mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat diversifikasi ekonomi. Dan yang ketiga, ketidakstabilan politik dan keamanan. Ketidakstabilan politik dan keamanan yang terjadi di Papua dapat mempengaruhi mobilitas sektor produksi karena dapat mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan risiko bisnis. Konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua juga dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan mobilitas barang dan manusia. Nah, selanjutnya untuk mobilitas sektor produksi pada Kota Sorong, dapat dikatakan bahwa mobilitas sektor produksi di Kota Sorong masih tergolong relatif rendah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya mobilitas sektor produksi di Kota Sorong, Papua, diantaranya yaitu yang pertama infrastruktur yang masih kurang. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara yang baik dan memadai membuat distribusi barang dan logistik menjadi terhambat. Infrastruktur yang kurang memadai juga dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan produksi industri. Dan yang kedua, perizinan yang rumit. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu di Indonesia menjadi penghambat dalam mempercepat pembangunan sektor industri. Hal ini terkait dengan proses administrasi, birokrasi, dan kebijakan yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri. Nah, yang ketiga, faktor sosial dan politik. Konflik antar suku, kelompok dan wilayah di Papua seringkali terjadi sehingga dapat mengganggu aktivitas industri dan investasi di wilayah tersebut. Selain itu, keamanan dan stabilitas di wilayah Papua menjadi perhatian khusus dalam pengembangan industri. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja di Kota Sorong dan sekitarnya masih terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu banyak tenaga kerja di Papua yang masih bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perikanan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rehan yang telah menjelaskan bagaimana sih mobilitas sektor produksi yang ada di Kota Jayapura dan juga Kota Sorong. Selanjutnya untuk materi perbedaan sumber daya alam akan dijelaskan oleh Saudari Naura. Kepada Naura disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sumber daya alam antara Kota Jayapura dan Kota Sorong. Yang pertama adalah Kota Jayapura, yaitu pada sektor perkebunan. Komoditas tanaman pangan seperti ubi jalar, padi, ubi kayu, jagung, keladi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Saat ini Kota Jayapura memiliki 386.700 hektar lahan yang cocok untuk proses budidaya kakao. Lahan yang telah termanfaatkan untuk budidaya sebanyak 6.342 hektar dengan hasil rata-rata 5.140 ton per tahun. Next. Yang kedua ada sumber daya mineral. Selain itu, Kota Jayapura juga memiliki potensi sumber daya mineral seperti besi laterit, nikel, dan kobal. Pusat sumber daya mineral, batu bara, dan minyak bumi, Kementerian ESDM menyebutkan pegunungan Siluf yang berada di dekat Jayapura merupakan salah satu bagian dari jalur tektonik cukup kompleks di Papua. Jalur tektonik ini dikenal dengan nama Sesar Sorong
kandungan potensi mineral di dalamnya sangat beragam. Yang ketiga ada destinasi wisata alam. Keindahan sumber daya alam di Kota Jayapura juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alam guna menarik pengunjung serta meningkatkan potensi sektor pariwisata. Contohnya adalah Pantai Basege, Pantai Hamadi, Hekam, Bukit Jokowi, dan hutan makro. Yang kedua terdapat di Kota Sorong. Yang pertama di dalam sektor tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan seperti ubi jalar, ubi kayu, jagung keladi dengan lahan untuk jagung seluas 43 hektar, lahan ubi kayu seluas 51 hektar, ubi jalar seluas 19 hektar, kacang kedelai seluas 5 hektar, dan luas lahan keladi 68 hektar. Selain itu, dalam sektor hortikultura menghasilkan sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, cabai merah, dan rawit, serta buah-buahan yang beragam. Next slide. Yang kedua ada sektor perikanan. Produksi perikanan rakyat sebanyak 17.703, hasil laut perikanan darat 60 ton, yaitu ikan lele dan nila, ikan asap 1.188,70 ton, yaitu ada pada ikan tongkol, cakalang, dan tuna. Yang terakhir ada destinasi wisata alam. Sorong mempunyai beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Potensi wisata yang ada di Sorong tak kalah menariknya dengan yang ada di pusat kotanya. Bahkan salah satu tempat wisata populer di Papua Barat bisa dikunjungi oleh para wisatawan dengan memasuki kota minyak ini terlebih dahulu. Destinasi wisata alam di Kota Sorong ada Danau Ayamuru, air terjun Sasnek, dan Telaga Bintang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nora yang telah menjelaskan bagaimana perbedaan sumber daya alam dari kedua kota. Untuk materi selanjutnya mengenai demografi dari Kota Jayapura dan juga Kota Sorong akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Saudari Ririn. Kepada Ririn saya silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Wilayah Kota Jayapura, luas Kota Jayapura adalah 940 km persegi atau 940.000 hektar. Terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Sedangkan untuk letak astronomis, Kota Jayapura terletak pada 1 derajat 17,26 lintang selatan sampai 3 derajat 58,082 lintang selatan dan 137 derajat 34 10,6 bujur timur sampai 141 derajat 0822 bujur timur. Next slide. Demografi Kota Jayapura. Jumlah penduduknya ada 404.004 jiwa berdasarkan BPS pada tahun 2021 dengan penduduk laki-laki sebanyak 215.046 jiwa dan penduduk perempuan 188.958 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 113,81%, dengan usia produktif yang dihitung dari 15 tahun ke atas sebanyak 153.900 jiwa yang diambil berdasarkan Badan Pusat Statistik 2021, dengan presentasi agama dari agama Kristen sebanyak 55,72%, Islam 43,85%, Buddha dengan 0,25%, dan lainnya sebanyak 0,18% menurut data Kementerian Dalam Negeri 2021. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Jayapura pada tahun 2022 kemarin mencapai 80,61, di mana angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 80,11. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini saya juga akan menjelaskan persentase angka melek huruf dari usia 15 sampai 44 tahun sekitar 99,59% yang didapatkan berdasarkan Badan Pusat Statistik 2020 dengan angka buta huruf yang bisa kita hitung sebanyak 0,41% dari sumber data yang sama dengan APM sebanyak 96,85% untuk
jenjang pendidikan tingkat SD dan 67,41% untuk jenjang pendidikan SMA atau SMK. Data yang saya dapat juga berdasarkan Badan Pusat Statistik 2021 dan juga di sini saya akan menerangkan angka kemiskinan di Kota Jayapura sebanyak 11,39%, sebanyak 34.790 jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik 2021. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan wilayah Kota Sorong. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105 km, 1.105 kilometer persegi atau sekitar 1,13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut. Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131 derajat 51 bujur timur dan 0 derajat 54 lintang selatan. Baiklah, next slide. Demografi Kota Sorong. Jumlah penduduk Kota Sorong pada 2021 terdapat 289.767 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 152.487 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 137.280 jiwa. Yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik 2021 dengan usia produktif dihitung dari 15 tahun ke atas sebanyak 202.755 jiwa dengan persentase agama Kristen sebanyak 5%, Islam 45,01%, Buddha 0,19%, dan lainnya sebanyak 0,01% menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021. Indeks pembangunan manusia Kota Sorong pada tahun 2020 mencapai 78,40%. Dengan angka melek huruf sebanyak 1,17% berdasarkan data Pusat Statistik 2021 dan juga APM tingkat SD 91,74% dan juga pada tingkat SMA sebanyak 71,14%. Dengan angka kemiskinan sebanyak 17.390 dengan miskin ekstrim 6,39%. Berdasarkan data kemiskinan tahun 2021. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ririn untuk menjelaskan bagaimana demografi dan juga wilayah dari Kota Sorong dan Kota Jayapura. Untuk materi selanjutnya mengenai sektor perdagangan dari antar daerah dari Kota Jayapura dan juga Kota Sorong akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Saudari Nadia. Kepada Nadia, saya silakan. Baik, moderator. Selanjutnya, sektor perdagangan antar daerah Kota Jayapura. Di Jayapura, sektor perdagangan terpusat di sekitar Pasar Hamadi dan Pasar Sko, yang menjadi pusat perdagangan tradisional di kota ini. Selain itu, Jayapura juga memiliki pelabuhan laut yang cukup besar dan bandara internasional yang melayani penerbangan dari beberapa negara kota besar di Indonesia. Hal ini membuat Jayapura menjadi gerbang utama ke Provinsi Papua. Next. Selanjutnya, sektor perdagangan antar daerah Kota Sorong. Di sisi lain, Sorong merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir, sehingga memiliki keunggulan dalam perdagangan maritim. Sorong memiliki pelabuhan laut yang cukup besar dan juga merupakan pintu gerbang menuju Kepulauan Raja Ampat yang menjadi salah satu tujuan wisata bahari terpopuler di Indonesia, di dunia. Selain itu, Sorong juga memiliki bandara internasional yang melayani penerbangan dari beberapa kota besar di Indonesia. Next. Namun, Sorong juga memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur, jalan, dan transportasi darat yang masih belum optimal, sehingga membuat aksesibilitas ke daerah-daerah lain di Provinsi Papua menjadi kurang lancar dibandingkan dengan Jayapura. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menjelaskan materi terakhir mengenai sektor produksi yang ada di Kota Sorong dan juga Kota Jayapura. Untuk sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kami untuk memberikan tanggapan, saran maupun pertanyaan pada kolom komentar pada YouTube di bawah ini. Untuk itu, kepada teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi pada sesi tanya jawab yang telah kami sediakan pada kali ini. Dan juga kami juga memohon izin kepada dosen pengampu sistem ekonomi, yaitu Ibu Aulia, untuk memberikan tanggapan dan juga arahan untuk kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan untuk kelompok 9 mengadakan presentasi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.